Tanah menggigil di bawah luka, langit menggantung sisa tanya, tubuh membungkuk pada yang sirna, doa dilontar ke arah tanpa nama. Ada yang datang dengan langkah gemetar, membawa bunga yang layu sebelum disentuh, ada yang menyelipkan bisik pada batu bisu, seolah keheningan bisa menjawab. Di Aratnasun, sebuah negeri yang tak tercatat dalam peta nalar, namun hidup dalam arah kompas ketakutan, kubur bukan sekadar akhir. Ia jadi pusat rotasi harapan, poros gelap yang dititipkan permohonan. Mereka menyebutnya bukan menyembah, hanya hormat. Namun apakah mencium tanah tanpa nama, menyentuhkan kening pada batu yang sudah dingin, adalah sekadar sopan santun? Atau barangkali pelarian yang disamarkan dalam ritual? Kubur tak lagi sepi, ia kini sibuk, ramai, bising oleh permintaan, jerit yang dibungkam, dan harapan yang digadaikan. Di sanalah tubuh-tubuh hidup membungkuk pada yang sudah larut, menagih keberuntungan dari debu, meminta cahaya dari yang sudah padam. Dalam riuh yang tampak religius, tersimpan ironi purba. Manusia yang begitu pongah dalam hidup, mendadak merendah di hadapan tulang belulang, mengira ia sedang berbicara kepada langit, padahal sedang menyembah tanah. Batu nisan menjadi alamat baru bagi doa yang hilang arah. Dan dunia, sekali lagi, terbukti tak sedang bergerak ke depan, hanya berputar di lubang yang sama dalam spiral ketakutan yang diwariskan. Jauh sebelum langit dikenal sebagai tempat menggantungkan doa, manusia lebih dulu menunduk ke tanah. Di antara batu-batu yang disusun rapuh, mereka berbisik kepada yang telah lenyap, mengira bahwa roh yang hilang dari putaran masih mondar-mandir di sela hujan dan kelahiran. Kubur adalah altar pertama. Disitulah panen diminta, cuaca dirayu, dan harapan diundi. Ini bukan mitos, tapi jejak purba yang kini masih bersisa di tubuh masyarakat modern yang menyamar sebagai religius. Di Aratnasun, banyak yang tak sadar sedang merawat dogma purba dengan pakaian baru. Mereka melafalkan nama Tuhan, tapi mendekat ke liang sunyi, berdoa, katanya. Tapi kepada siapa? Dalam pemikiran Mircea Eliade, manusia purba tidak pernah sungguh-sungguh membedakan dunia yang terlihat dari yang tak terlihat. Kubur bagi mereka bukan penutup, tapi pintu. Sayangnya, pintu itu masih dibuka hari ini oleh tangan-tangan yang tak lagi percaya pada langit, tapi terlalu takut kehilangan arah. Kultus penyembah kubur memang tua, tapi usia tak menjadikannya benar. Apa yang pernah hidup dalam ketidaktahuan tak layak dijadikan dasar dalam terang. Agama hadir bukan untuk menyambung tradisi purba, tapi memutus ilusi yang terlalu nyaman bahwa tulang dapat menjadi jembatan menuju cahaya. Ada yang datang membawa keresahan, ada pula yang hanya membawa harap yang sudah patah. Di sudut makam yang dikeramatkan, bibir bergetar, tangan gemetar, dan dada berdegup karena percaya. Tulang belulang dapat memberi arah. Mereka meminta lancar rezeki, mulus jodoh, naik jabatan. Tapi tak ada yang bertanya, bagaimana mungkin sesuatu yang sudah hilang dari waktu bisa menjamin masa depan? Keberkahan, katanya, memancar dari tanah itu. Tapi tak ada cahaya yang keluar dari liang gelap. Jika benar tanah bisa menghidupi, maka tak perlu lagi ladang dan keringat, cukup menggali dan berharap. Menurut Ibnu Taimiyah, meminta kepada selain Tuhan adalah bentuk pelanggaran tertinggi terhadap tauhid. Namun di Aratnasun, tauhid bukan dilanggar, tapi dikaburkan. Dalam cangkang yang terlihat religius, tersimpan permohonan kepada debu. Kubur tak seharusnya jadi terminal permintaan, karena segala yang tertanam di situ tak lagi punya kehendak. Mereka yang datang bukan sedang berbicara dengan langit, tapi sedang berdialog dengan kekosongan yang mereka beri nama harapan. Dan jika mereka mengira tulang dapat memberi rezeki, maka kemiskinan hanyalah kurangnya cangkul dan surga bisa digali. Mereka menyebut kubur sebagai celah, titik tipis antara dunia yang nyata dan yang tak terlihat, seolah batu nisan adalah tombol rahasia menuju semesta lain. Seolah tanah yang menyimpan tubuh bisa menjadi radio spiritual. Di Aratnasun, para pencari halus berdiri dengan harap dan doa, mengira getar tanah bisa dibaca seperti sandi. Mereka percaya suara dari balik liang bisa didengar jika kita cukup sunyi, tapi keheningan bukan bukti dan gemetar bukan wahyu. Menurut Karl Popper, sesuatu yang tidak bisa diuji atau dibuktikan tidak bisa disebut sebagai kebenaran. Lalu, apakah mendengar desir angin di atas kubur bisa dijadikan fondasi keyakinan?
Tidak ada bukti spiritual atau ilmiah bahwa komunikasi dengan yang telah larut bisa difasilitasi oleh tanah yang menutupinya. Namun, keyakinan adalah makhluk keras kepala. Ia tak butuh bukti, hanya butuh rasa takut. Kubur jadi ruang proyek keputusasaan kolektif. Manusia saat tak mampu bicara dengan Tuhan, mencoba bicara dengan hening dan menyebutnya supranatural. Tapi tidak semua hening itu suci. Kadang ia hanya tanda bahwa siapa yang berbicara pada kehampaan yang tak pernah diminta menjawab. Mereka bilang, "Ini bukan menyembah, kami hanya mencintai. Kami datang bukan untuk meminta, hanya untuk mengingat." Tapi cinta yang diletakkan di altar, lalu disertai bisikan permintaan, masihkah ia disebut kenangan? Atau sudah berubah jadi ibadah yang salah alamat? Di Arat Nasun, makam-makam tokoh dianggap keramat, dihias berlebihan, diberi kelambu dengan warna yang mencolok, bukan hanya karena siapa yang dikuburkan, tapi karena apa yang diharapkan dari kehadiran mereka yang sudah tak hadir. Orang datang dengan air mata, tapi pulang membawa keyakinan bahwa doa kepada tulang belulang tak pernah sia-sia. Padahal doa yang bergeser arah mudah berubah bentuk, dan batas antara penghormatan dan penyembahan sering lebih tipis dari embun. Dalam pandangan Immanuel Kant, niat baik saja tidak cukup jika tak disertai akal budi sebagai penuntun. Dan di antara doa dan ratapan, kadang akal budi dibius oleh romantisme spiritual yang tak tahu arah. Ketika seseorang berdoa kepada batu yang bertuliskan nama atau kubur yang dihias sedemikian rupa, apakah ia sedang mengingat atau sedang menggantungkan harapan? Ketika tangan mengusap pusara dan hati mengharap keajaiban, bukankah itu ibadah meski ditolak oleh akal? Kadang cinta, jika tak diberi pagar, bisa menyesatkan arah sembah, dan pusara, jika didekati terlalu sering, bisa menjadi kiblat baru. Di Arat Nasun, kuburan tak lagi sunyi. Ia dipagari, dihias, ditarifkan. Tiap langkah menuju nisan dikenai harga. Uang parkir, uang masuk, uang spiritual. Ada juru kunci yang tahu arah doa, ada penjaga gaib yang menjual ketenangan. Dan di balik setiap dupa yang terbakar, ada perhitungan kas yang diam-diam dicatat. Ini bukan lagi ziarah, ini industri. Doa jadi layanan dan keputusasaan jadi ladang. Mereka yang datang membawa nestapa, pulang dengan dompet lebih ringan dan beban lebih berat. Sebab mereka tak dapat jawaban, hanya pelipur yang dibungkus aroma mistik. Menurut Pierre Bourdieu, kesucian yang bisa dijual telah kehilangan makna aslinya. Maka di tempat ini, kesucian berubah jadi komoditas. Agama dipajang seperti barang antik, dan arwah dijadikan maskot usaha kecil. Tulang belulang dijadikan merek dagang, dan ratapan menjadi bagian dari sistem ekonomi mikro. Kubur tak lagi tentang berpulang, tapi tentang bagaimana sebuah kehampaan bisa dimonetisasi. Mereka tak sedang mencari Tuhan, mereka mencari diskon untuk penderitaan. Dan setiap tarif masuk yang dilempar ke makam adalah tanda bahwa mereka telah berhenti berharap pada Tuhan dan mulai tawar-menawar dengan tanah. Di Arat Nasun, tokoh yang masih bernapas berdiri di samping yang telah larut, mengambil gambar, merekam doa, menyisipkan nama dalam batu yang tak bisa menjawab. Mereka berkata, "Aku pewarisnya." Padahal warisan itu tak lebih dari nostalgia yang dijahit ulang demi kekuasaan hari ini. Makam bukan lagi tempat tenang, tapi panggung simbolik. Mereka yang tak punya prestasi hidup menempel pada nama besar yang sudah hilang dari detak. Yang wafat dijadikan duta, yang hidup menjual warisan ingatan. Dalam kritik Edward Said, warisan masa lalu sering dipakai oleh kekuatan modern sebagai alat hegemonik, menciptakan mitos yang menenangkan untuk menutupi ketimpangan yang menyakitkan. Dan di sini, mitos disusun dari tanah basah dan nama yang tak bisa membela diri. Mereka membangun narasi besar bahwa garis keturunan lebih penting dari kejujuran, bahwa pusara adalah sertifikat legitimasi. Padahal tak semua yang punya garis turun punya nurani, dan tak semua yang dekat dengan kubur dekat dengan kebenaran. Kekuasaan yang menggantungkan diri pada yang larut adalah kekuasaan yang kehilangan arah masa kini. Ia bicara dengan tulang karena tak tahu harus bicara apa dengan siapa. Mereka datang bukan karena percaya, tapi karena lelah. Bukan karena yakin ada jawaban di bawah tanah, melainkan karena langit terasa terlalu jauh dan hidup terlalu berat. Di Arat Nasun, ziarah tak lagi soal spiritualitas.
ia berubah menjadi terapi diam-diam bagi luka sosial. Mereka menggenggam doa bukan karena ingin, tapi karena tak tahu lagi harus menggenggam apa. Kuburan menjadi tempat terakhir di mana harapan bisa ditanam. Meski tahu tak akan tumbuh, mereka tetap menabur karena dunia terlalu sunyi untuk tidak mencoba. Dalam pemikiran Erich Fromm, ketika sistem gagal memberi makna, manusia akan menciptakan makna dari apapun, bahkan dari kehampaan. Dan kehampaan itu kini punya alamat, nama-nama di batu, tanggal yang membeku, tanah yang tak menjawab. Penyembahan bukan karena keyakinan, melainkan karena kegagalan total sistem sosial untuk memberi pegangan. Kubur menjadi cermin bahwa masyarakat kehilangan peta dan memilih menunduk pada abu. Di sana, mereka meminta bukan pada yang maha kuasa, tapi pada sisa-sisa makna yang tak sempat diselamatkan. Dan setiap doa yang dibisikkan ke liang adalah ratapan yang gagal menemukan tempatnya di atas tanah. Di Arat Nasun, tak ada yang bertanya kenapa mereka datang dari arah yang berbeda, tapi berhenti di titik yang sama. Sebuah gundukan tanah dengan nama yang makin samar. Ada yang membawa harapan, ada yang membawa kenangan, ada yang tak membawa apa-apa selain sepi. Mereka berbaris, diam dan saling tak menyapa. Karena masing-masing mengira dirinya yang paling paham cara berbicara kepada yang sudah tak bisa mendengar. Liang itu disebut netral. Tapi di dalamnya berkumpul gema dari hasrat yang tak pernah selesai. Bukan persatuan yang muncul, melainkan tumpang tindih simbol yang tak lagi punya ruang untuk saling memahami. Menurut Umberto Eco, kebingungan simbolik adalah bentuk baru dari keheningan. Dan di sini, keheningan itu bukan damai, tapi lumpuh. Tak ada satupun yang benar-benar tahu apa yang sedang diminta, karena terlalu banyak suara yang ingin dikabulkan oleh sesuatu yang tak pernah bicara. Apa yang tampak sebagai kebersamaan, kadang hanyalah kesendirian yang ramai. Mereka berdiri di tempat yang sama, tapi masing-masing menggenggam sunyi yang tak bisa dibagi. Dan kubur, sekali lagi, menjadi panggung bagi mereka yang gagal memahami hidup, dan akhirnya mencoba menyusun ulang makna dari debu yang diam. Pada akhirnya, yang dicari bukan arwah, bukan berkah, bukan jawaban. Yang dicari adalah penghiburan, sebab hidup terlalu gaduh untuk dijalani sendirian dan terlalu senyap untuk dijelaskan. Kuburan jadi tempat di mana mereka boleh bicara tanpa disela, menangis tanpa ditanya. Tempat di mana harapan tak dihakimi dan kegagalan bisa dibungkus dengan nama, ziarah. Tapi apakah semua itu benar-benar komunikasi atau hanya monolog panjang dari manusia yang takut dirinya sendiri? Menurut Martin Heidegger, kemanusiaan yang paling dalam muncul saat manusia berdiri di hadapan ketakberadaan. Dan barangkali di hadapan liang itu, mereka bukan sedang berdoa, tapi sedang mengakui bahwa mereka tak tahu lagi harus berharap pada apa. Mereka yang telah larut tak pernah mengundang mereka untuk datang. Mereka tak menjanjikan apapun, tapi mereka datang lagi dan lagi menyodorkan luka dan berharap tanah bisa menyembuhkan. Padahal tanah hanya tahu satu hal, diam. Dan mungkin mereka datang bukan karena percaya, tapi karena terlalu takut jika tak datang, mereka benar-benar sendirian. Langit tak jawab, tanah tak teriak. Mereka hanya bicara pada bayang yang retak. Yang hilang tetap tak berjejak, tapi mereka masih mengetuk liang yang sesak. Nanti ini makamnya Habib Abdullah Al-Idrus. Pusatnya Al-Idrus di sini. Dan nanti dari sini ke makam Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad yang dikatakan jalan menuju makam itu termasuk daripada taman-taman surga. Nah, nanti waktu jalan itu sambil kita berdoa apa yang kita ingin doakan untuk kita, keluarga kita, dan umat Nabi Muhammad semuanya. Kalau ada permasalahan di segala apapun, Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad bilang, maka hendaknya kalian berziarah ke kuburan. Dan kuburan kami itu semua bisa menyelesaikan segala permasalahan.